Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1855 Warisan. Ketika Thomaskin dan Bayerkin meninggalkan gua air terjun, yang tidak mereka duga adalah Dilanya juga menghilang, hanya meninggalkan Cherisie. Dan Cherisie sedang sekarat dan terluka parah. Apa yang terjadi? Thomaskin bertanya dengan gugup. Itu Dilanya. Dia menyergapku tiba-tiba dan kabur dengan cepat. Cherisie berkata dengan susah payah. Sial, orang-orang ini benar-benar tidak bisa mengasihani mereka. Aku tidak menyangka mereka semua sama saja. Kita tidak membunuhnya, tapi dia membalas budi dendam kejahatan. Sungguh konyol. Wajah Bayerkin sangat muram. Menantu perempuan, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam ini untukmu. Cherisie awalnya terluka parah dan sangat tidak nyaman, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini dari Bayerkin, hatinya tiba-tiba menjadi ceria. Aku baik-baik saja, Paman. Cherisie mengertakkan gigi, dia terlalu meremehkan musuh sebelumnya. Wajah Thomaskin sangat dingin, ketulusan hatinya akhirnya disalahgunakan. Awalnya dia mengira orang 3 bintang akan memiliki orang baik, tapi sekarang sepertinya dia tidak boleh membiarkan Dilanya hidup. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Untungnya luka Cherisie tidak fatal, tetap saja melukai organ penting. Dilanya ini dia tidak akan pernah membiarkan dia hidup. Hatiku sebenarnya tertuju pada bulan yang cerah, tetapi bulan menyinari parit. Niat membunuh yang berat melintas di mata Thomaskin. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Jika bukan satu ras, hati pasti berbeda. Kamu seharusnya memahami kebenaran ini. Dengan lirih Bayerkin berkata, bagi orang 3 bintang, bagaimanapun juga manusia bisa dihancurkan. Tidak ada benar atau salah di mata mereka, tidak ada keadilan atau kejahatan, dan yang mereka lakukan adalah bertanggung jawab atas peradaban planet 3 bintang. Mulai sekarang, aku pasti akan membiarkan mereka membayar dengan darah mereka. Peradaban manusia tidak akan pernah memiliki belas kasihan terhadap orang-orang seperti mereka. Kita harus membunuh mereka. Thomaskin berkata dengan rendah. Satu hal lagi, aku tidak memberitahu kamu sebelumnya. Di bawah situs peradaban 3 bintang, ditemukan tulang manusia dalam jumlah besar sebanyak puluhan ribu, dan telah disegel oleh Departemen Arkeologi. Itu disebut sebagai kuburan massal. Manusia ini tidak diragukan lagi. Semuanya adalah akumulasi pembunuhan orang 3 bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mata Bayerkin sangat khusyuk, bisa diduga orang-orang ini bukanlah orang baik. Orang 3 bintang selalu menjadi musuh kuat bagi peradaban manusia. Hati Thomaskin sangat sedih, berarti orang 3 bintang ini sudah lama menganggap manusia sebagai budaknya, tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh secara rahasia. Istana bawah tanah mereka dan reruntuhan 3 bintang yang indah semuanya ditumpuk dengan tulang manusia. Akhir cerita ini membuat Thomaskin bergidik. Dia memeluk erat Cherisie di pelukannya, hati Thomaskin semakin tidak nyaman. Orang 3 bintang memiliki pemikirannya sendiri, mereka sama sekali tidak memiliki peradaban yang sama, jadi sejak awal Thomaskin ingin mengasimilasi mereka, tetapi itu hanya mimpi, dan sekarang dia bahkan agak menertawakan dirinya sendiri. Budaya peradaban itu berbeda, dan makna keberadaannya berbeda. Meski peradaban manusia tidak cukup kuat, jumlah manusia cukup banyak. Tidak mudah bagi mereka orang 3 bintang membuat peradaban manusia merangkak di bawah kaki mereka. Biarpun mereka memiliki teknologi peradaban yang kuat, tapi setidaknya itu belum bisa dirilis. Totem hari kiamat ini, sepertinya sangat penting bagi mereka, sama sekali tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan totem hari kiamat, kalau tidak peradaban manusia akan sangat menderita. Thomaskin berkata dengan sangat serius dan sedih. Totem hari kiamat ini, berikan untukmu,
Ayah, El Thomaskin mengeluarkan 2 totem hari kiamat dan bersiap untuk memberikannya kepada ayahnya. Tapi saat ini, Bayerkin menggelengkan kepalanya. Beberapa barang tidak harus diserahkan kepada aku. Kedua totem hari kiamat ini menarik perhatian seluruh dunia, dan keduanya lah yang diinginkan semua orang. Sekarang kamu mungkin tidak sebaik aku, tetapi suatu hari, kamu akan lebih kuat dariku, inilah warisanku untukmu. Demi bangsa, demi keadilan, demi dunia ini yang lebih indah. Kata-kata Bayerkin sangat mengagetkan Thomaskin, saat ini dia merasa ayahnya adalah orang tertinggi di dunia. Bab 1856 Cinta Besar Tiada Batasan. Terima kasih, Ayah. Thomaskin berkata dengan suara yang dalam. Pada saat itu, dia melihat kelegaan tak berujung di wajah ayahnya. Selama bertahun-tahun, meskipun Thomaskin selalu keberatan tentang kegagalan ayahnya untuk menjaga dirinya, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa bobot ayahnya di dalam hatinya tidak tertandingi oleh selapapun untuk negara ini, untuk dunia ini, untuk peradaban manusia yang telah diwariskan selama beribu-ribu tahun. Keberadaannya lebih penting daripada gunung. Cinta ayahnya bukan hanya untuk dia sendiri, tapi untuk semua orang. Senyuman muncul di sudut mulut Thomaskin, hatinya sudah jelas. Dia akhirnya mengerti mengapa ibunya rela menunggu ayahnya selama 20 tahun, dan mengapa wanita kuat seperti Tiffany rela menunggu seorang pria yang tidak pernah ada kabar berita yang bahkan mungkin tidak akan pernah kembali. Bagi pria, terkadang sepatah kata atau sebuah janji berlaku seumur hidup. Ayahnya mungkin bersalah kepadanya, atau kepada ibunya, atau bersalah terhadap setiap orang di sekitarnya yang mencintainya dan peduli padanya, tetapi dia bisa bertanggung jawab untuk dunia, peradaban dan planet yang kita cintai setengah mati ini. Cinta yang besar tidak terbatas, dan cinta ayahnya adalah janji untuk dunia ini dan penyemangat untuk era ini. Thomaskin tahu bahwa mungkin suatu hari nanti, dia akan menjadi orang seperti ayahnya, yang tidak disukai tetapi juga dicintai dengan semangat oleh orang. Ketika ketiga orang itu pergi, di luar Pulau Alpa, banyak kapal telah berkumpul, dan Tiffany masih diam di sana menunggu Bayerkin. Ini mungkin janjinya untuk Bayerkin, karena sudah mencintai maka berlaku seumur hidup. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Tiffany menatap Bayerkin dan berkata sambil tersenyum. Maaf. Aku mungkin harus kembali ke negara Huasia dulu. Bayerkin menatap Tiffany, matanya meminta maaf. Dasar bajingan, kamu bisa-bisanya mengatakan ini, apakah kamu lupa bagaimana kamu berjanji padaku? Tiffany mengerutkan kening, memelototi Bayerkin. Ada beberapa hal yang harus aku tangani secara langsung, kata Bayerkin. Oke. Aku akan lihat kapan kamu akan mewujudkan janji kamu. Tiffany menyipitkan matanya dan menatap Bayerkin. Pasti. Bayerkin berkata, suaranya sangat melembut. Jika kamu pergi, jangan kembali selamanya, dasar pembawa luka. Tiffany meraung ke arah kapal pesiar yang membawa pergi Bayerkin. Saling memandang lama, Tiffany yang sombong seperti ratu akhirnya tidak tahan lagi, berlutut di tanah dan menangis, matanya penuh kemelekatan dan keengganan. Aku ingin lihat kapan kamu akan kembali, aku telah menunggu selama 20 tahun, jadi mengapa jika menunggu 20 tahun lagi? Hati Tiffany terkepal erat, tetapi dia sendiri tidak bisa menahan hati Bayerkin. Di atas geladak, Thomaskin melihat punggung ayahnya yang kesepian. Dia tidak terlihat baik saat pergi kali ini. Mengapa tidak tinggal? Thomaskin merenung untuk waktu yang lama dan berkata. Dia bisa melihat bahwa ayahnya juga sangat mencintai Tiffany, tapi dia ditakdirkan untuk menjadi pengembara. Ada beberapa hal yang belum kamu pahami. Lama-lama kamu akan mengerti. Mencintai belum tentu artinya tinggal bersama selamanya. Cinta juga janji untuk dunia. Mencintai seseorang belum tentu harus memiliki lebih banyak. Mungkin juga adalah melepaskan tangan. Dalam hati Bayerkin, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama,
dan hatinya sakit, tetapi kadang-kadang, dia tidak berdaya. Demi negara Huaxia, demi dunia, dia tidak punya pilihan lagi. Dunia sangat besar, dan hanya ada satu Bayer Qin. Mungkin, aku tahu kamu layak untuk dunia ini, tetapi ibuku, bagaimanapun juga, telah dikecewakan olehmu. Aku tidak memiliki banyak permintaan, tetapi kamu setidaknya harus memberinya penjelasan. Thomas Qin memandang Bayer Qin, tatapannya berkedip, dan seorang wanita yang sakit parah di timur jauh sana masih diam-diam menunggu kepulangannya.